Dewan Juri yang terhormat, kami percaya dengan adanya kewajiban bagi seluruh orang tua untuk mau mengikuti tes kelayakan untuk menjadi syarat memiliki anak adalah sesuatu hal yang bersifat memaksa bagi peran seluruh orang tua dan tidak akan menyelesaikan isu ataupun masalah yang dibawakan oleh sisi pemerintah. Yang harusnya dibahas dalam perdebatan ini ialah pertama, bagaimana orang tua yang belum mengetahui bagaimana ilmu parenting bisa diterapkan, ataupun yang kedua, bagaimana calon orang tua yang ada dan telah melakukan parenting dengan cara yang keras. Pendirian kami jelas, kami ingin agar anak bisa tumbuh dengan didikan yang sesuai dari orang tua dan kami stick pada status quo. Berbeda dengan tim pemerintah, di mana goals dari tim pemerintah tidak akan tercapai ataupun tidak works karena tidak ada jaminan dan likelihood dari sisi government mengapa calon orang tua ini akan langsung mengimplementasikan teori parenting ini melalui tes kelayakan ini secara nyata. Masuk pada respon saya terhadap tim pemerintah. Pertama, menurut kami tim pemerintah terlalu idealis untuk mencapai tujuan mereka, di mana mereka mengatakan bahwa model mereka untuk memproposalkan hal ini akan likely terjadi ataupun diterapkan setelah mereka telah melakukan tes kelayakan. Beberapa respon. Pertama, tidak ada likelihood teori dan implementasi yang terjadi secara 100% dan artinya input dan output yang dikeluarkan haruslah sama. Menurut kami, government terlalu teoritis dengan bilang mereka akan melakukan tes A, B, C, misalnya seperti pendampingan, assessment, dan lain sebagainya. Sadari tim pemerintah, soal mereka anak-anak dapat parenting yang bagus tidak akan tercapai karena tes ini hanya akan digunakan sebagai ajang formalitas belaka untuk calon orang tua yang ingin memiliki anak. Misal setelah mereka melahirkan, mereka tidak akan mau lagi mereview bagaimana ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari sebelum ujian yang bisa diterapkan oleh anak-anak mereka. Ini misal sama seperti contoh tes CPNS di mana yang ada di status quo. Misalnya dengan segala teori kebangsaan, pengetahuan tentang negara dan lain sebagainya, tapi semua hal teori tersebut tidak dapat diimplementasikan. Anda masih bisa melihat bagaimana di status quo orang-orang masih melakukan tindak pidana korupsi ataupun tidak sesuai dengan integritas nasional dan lain sebagainya. Ataupun misalnya ketika seorang orang tua yang telah memiliki anak misalnya yang menangis di tengah kerumunan ataupun ruang publik, mereka harusnya diedukasi. Mereka telah diedukasi untuk membiarkan anak tersebut tidak mengikuti perintah anak tersebut dan lain sebagainya. Tapi apa yang beda di lapangan adalah misalnya ketika anak tersebut menangis di tengah keramaian ataupun di tengah-tengah publik, mereka akan disiniskan ataupun mereka akan ditegur oleh orang lain dan pada akhirnya si orang tua merasa bahwa itu merupakan hal yang memalukan dan pada akhirnya tidak menerapkan hal tersebut di penerapan mereka sendiri. Kedua, informasi yang aksesibel. Kalau informasi bakal aksesibel ataupun akan aksesibel di sisi pemerintah, namun notice juri, semua orang tua memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya seperti kebudayaan, kemampuan finansial, agama, tempat tinggal, lingkungan, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya, jika mereka ingin mengimplementasikan informasi yang aksesibel ini, tapi ketika mereka ada di suatu kondisi di mana mereka sangat minim sekali support dari orang sekitar yang like-nya suami ataupun orang tua misalnya pada seorang ibu, maka pada akhirnya proposal ini tidak akan bekerja dengan baik. Berbeda misalnya di sisi kami membiarkan orang tua memilih style parenting seperti apa yang mereka ingin pilih dan bisa disesuaikan dengan karakteristik anak, kemampuan orang tua secara finansial, ideologi, agama, dan lain sebagainya. Selamat datang di argumentasi saya. Pertama, mengapa kasus government tidak works ataupun proposal government tidak works untuk seluruh orang tua yang ada di status quo? Dewan juri yang harus Anda sadari adalah fokus dari proposal ini adalah untuk semua orang. Namun yang tidak disangkal oleh tim government adalah bagaimana ilmu parenting ini bisa diimplementasikan secara baik dan works untuk berbagai macam latar belakang orang tua. Misalnya faktor finansial di mana mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana kemampuan ekonomi orang tua untuk menyediakan berbagai fasilitas untuk anak tumbuh kembang, misalnya seperti mainan puzzle ataupun gambar-gambar dan lain sebagainya. Ataupun ketika orang tua yang sebagian mampu untuk bisa memberikan memberikan terapi berjalan ataupun terapi ngomong ke anak yang memiliki kurangan, dan semua hal ini tidak dimiliki oleh orang tua secara masif di seluruh masyarakat. Ataupun yang B, faktor keharmonisan keluarga, gimana kondisi ayah dan ibu dari anak, ataupun bagaimana hubungan orang tua yang dekat dengan anak ataupun tidak, ataupun bagaimana kerukunan keluarga itu ada dan ini sangat mempengaruhi bagaimana anak itu bisa tumbuh kembang. Ataupun C, faktor lingkungan di luar rumah, seperti misalnya bagaimana kondisi teman bermain anak di luar rumah, bagaimana tetangga yang mempengaruhi keluarga tersebut, ataupun bagaimana kehidupan
kehidupan sekolah anak tersebut. Masuk pada argumentasi kedua, mengapa ketika tiger parenting ataupun parenting yang keras tetap terjadi status quo dapat dijustifikasi. Disclaimer, menurut kami debat ini bukan berbicara soal calon orang tua yang abusive ataupun yang terbiasa dengan fisik dan juga kekerasan yang secara asal-asalan kepada anak tanpa ada alasan yang jelas. Sekalipun calon orang tua tersebut telah memiliki meter ataupun materi tentang parenting yang baik ataupun pemahaman dalam knowledge mengenai parenting, calon orang tua tersebut tidak bisa langsung mengubah sifat temperamentalnya, kekerasan dan lain sebagainya. Bahkan di kasus government pun proposal ini tidak akan works untuk mereka. Tapi mengapa di sisi kami tiger parenting tetap bisa dijustifikasi? Mari kita tarik terlebih dahulu alasan bagaimana orang tua bisa menerapkan tiger parenting. Sesimpel karena orang tua yang memiliki latar belakang diasuh dengan cara yang cara yang salah ataupun tidak benar, ataupun telah menemukan berbagai experience ataupun pengalaman yang buruk yang terjadi selama hidupnya. Seperti misalnya anak yang diasuh lembek akan tumbuh menjadi anak yang begitu manja dan lain sebagainya. Ataupun misalnya ketika mereka telah menyadari kondisi di saat ini begitu banyak kasus-kasus immoral yang terjadi seperti pergaulan bebas dan lain sebagainya. Sehingga demi menghindari segala kemungkinan buruk yang terjadi apabila orang tua tersebut tidak berprinsip untuk mendidik anaknya dengan tegas dan keras, orang tua most likely memilih untuk menerapkan prinsip tiger parenting kepada anaknya. Even if ketika anak dari orang tua tersebut telah tumbuh besar lalu tidak terima atas perlakuan atau didikan dari orang tuanya saat masih kecil, orang tua bisa menjelaskan dengan baik mengapa mereka bisa mendidik anak tersebut karena menjaga anak dari segala pemicu kepribadian yang buruk pada anak tersebut, dan likelihood untuk anak tersebut bisa memahami kenapa orang tuanya mau melakukan hal tersebut atas kepentingan anaknya itu sendiri. Masuk pada argumentasi saya yang ketiga, mengapa tujuan lebih tercapai di sisi kami. Lihat bagaimana best case tim government di mana mereka mengatakan bahwa accessible informasi yang ada di sisi mereka. Semua calon orang tua bisa mendapatkan secara merata dan mudah diaksesnya mengenai teori parenting demi tes kelayakan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada kami bagaimana orang-orang likelihood atau berkemungkinan mau mengimplementasikan ini secara nyata ataupun langsung diterapkan dari latar belakang orang tua dan karakteristik anak yang berbeda-beda. Sedangkan worst case di sisi kami, kami tidak minim pemerataan informasi parenting, tapi setidaknya kami menerapkan parenting sesuai dengan karakteristik anak mereka, bagaimana kebiasaan, kebutuhan anak mereka sendiri. Even if kembali pemerataan informasi parenting yang minim di sisi kami, namun orang tua di status quo yang progresif dan ingin memperbarui ilmu parenting dan mengevaluasi didikan mereka bisa mengakses berbagai macam referensi ilmu tersebut, baik melalui buku-buku yang terjual di toko buku ataupun orang tua bisa mengakses video-video di YouTube dan lain sebagainya. Bangga menentang Mosi.